Halo warga nobar yang kalau di rumah ada gorengan hilang di meja makan, pasti Pian yang pertama dituduh padahal Pian lagi guring. Kayak apa kabarnya bebuhan korban fitnah? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action penuh adrenalin dan kebrutalan-kebrutalan dari si botak yang di sini sih nasibnya paling ngenes sedunia. Tapi bukan Mamang Jason Statham namanya, kalau dapat cobaan enggak dicobain. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Death Race. Di awal film, kita langsung diberi asupan kebrutalan dengan aksi balapan antara 3 mobil yang tampak sangar dan dilengkapi persenjataan lengkap. Mobil yang berada di urutan paling depan dikemudikan oleh pembalap bertopeng bernama Frankenstein. Dia ditemani oleh seorang navigator cantik yang mari kita panggil saja dia Nurul. Sementara mobil di belakangnya tumbang, Frank langsung disusul oleh Joseph Mason atau yang sering dijuluki Machine Gun Joe. Alhasil kini hanya tersisa 2 mobil dan Joe pun langsung meluncurkan serangan bertubi-tubi ke arah Frank. Frank pun meminta Nurul untuk melepaskan serangan balik. Namun naasnya, semua senjata mereka habis dan tidak bisa digunakan. Sontak Nurul panik dan meminta Frank untuk mundur. Tapi Frank bersikeras bahwa ini adalah putaran terakhir dan dia yakin mereka akan menang. Kemudian Frank menyuruh Nurul untuk melepaskan bumper belakang, maka inilah yang terjadi berikutnya. Aksi tersebut membuat Joe murka sehingga dia terus menekan mobil Frank. Mengetahui situasi semakin tak terkendali, Frank pun meminta Nurul untuk keluar dari mobil. Dan tak berselang lama, Nurul berhasil selamat, sedangkan Frank sendiri entah bagaimana nasibnya. Tamat! Tapi bohong, ya kamu kena Frank. Oke, maaf saya gabut. Dan film akan bermula di mana kita semua dibawa ke sebuah pabrik baja, di mana kini terlihat si abang botak idola kita semua sedang nguli demi mencari sesuap nasi. Di sini dia bernama Jensen Ames, seorang kuli pabrik yang hidupnya serba pas-pasan. Hidup sudah susah, 19 juta lapangan pekerjaan entah gimana, tapi hari itu Jensen kena apes karena dia kena PHK massal sebab pabrik akan segera ditutup. Setelah menerima gaji yang kemungkinan gaji terakhir mereka, para pekerja lalu melakukan aksi protes. Namun situasi itu berubah ricuh ketika tim SWAT datang. Mereka yang diterjunkan untuk mengamankan situasi malah memukuli dan menembaki para kuli. Jensen yang ingin menolong temannya pun turut menjadi korban. Karena emosinya sudah tak tertahankan, apalagi yang harus dia lakukan selain terpaksa membrutal. Kala itu Jensen baru pulang saat hari sudah gelap dengan penampilan kayak gembel. Begitu tiba di rumah, dia langsung menemui istri tercintanya yang sedang memasak di dapur. Jensen pun memberikan gaji terakhirnya dan berjanji akan mencari info loker lagi. Karena katanya akan dibuka 19 juta lapangan pekerjaan baru. Setelah itu, Jensen menemui bayinya dan bermain bersama. Sementara sang istri yang baru saja mengambil kecap di kulkas kini dikejutkan dengan sesosok misterius dan bertopeng. Lalu tak berselang lama, Jensen yang baru selesai mandi pun langsung turun ke dapur. Tapi dia malah mendapati istrinya sudah tidak bernyawa dengan luka tusukan. Dan sebelum dia sempat memahami situasi, tiba-tiba setelah disemprot sesuatu sampai pingsan, Jensen baru siuman ketika polisi sudah menggerebek rumahnya. Ternyata dia dijebak dan langsung dituduh sebagai pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Skip.
6 bulan kemudian, malam-malam Jensen dikirim ke penjara dengan tingkat keamanan tinggi. Lokasinya berada di tengah laut dan bernama Terminal Island Prison. Mirip-mirip Nusa Kambangan, tapi yang ini lebih horor dan sadis sebab orang-orang yang dikurung merupakan para penjahat kelas kakap berbahaya. Begitu sampai di sana, Jensen pun melewati prosedur penerimaan tahanan baru yang bisa dibilang tidak manusiawi. Mulai dari disemprot air dengan alat steam motor, dipukuli lalu ditaburi tepung seperti ayam KFC siap masuk wajan. Kemudian dia diantar ke selnya sambil dipantau dari kejauhan oleh seorang kepala sipir yang bernama Hana. Lalu saat masuk sel, 3 pria tampak siap memberinya kecupan manja. Dan begitu sipir yang mengantar Jensen pergi, mendengar suara gedebak-gedebuk, salah satu sipir langsung kembali untuk memeriksa. Dia sudah terlihat senang karena berpikiran bahwa Jensen lah yang dibuli. Tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Sementara Jensen sendiri tetap santuy seolah tidak habis melakukan apapun. Anjay! Keesokan harinya, Jensen langsung jadi bahan gibah oleh 3 napi. Bapak-bapak bernama Coach yang mirip Haji Roma Irama ini bertanya pada rekannya tentang Jensen. Kemudian, pemuda yang cupu dan kutu buku lalu memberi informasi bahwa Jensen adalah mantan pembalap handal yang menjuarai beberapa pertandingan bergengsi. Sementara itu, Jensen sendiri kini dihampiri oleh sesama pria botak yang berusaha mengintimidasinya. Tanpa sopan santun, pria itu meludahi makanannya, kemudian disusul oleh Pacengko yang lebih cocok kalau kita panggil saja dia Samidi, yaitu pemimpin kelompok geng Aryan di lapas. Di sini, Samidi memfitnah Jensen sebagai pembunuh istri dan pemerkaus anak-anak. Loh, fitnah? Karena sudah memancing emosi mamang Jensen, maka inilah yang dia terima. Pergelutan itu pun segera dihentikan oleh petugas penjara. Kemudian Jensen langsung digiring untuk menghadap Hana di kantornya. Di sini si ibu-ibu blonde mengancam akan mengurung Jensen di sel terpisah dengan hukuman yang paling kejam. Namun Jensen bisa selamat dari hukuman itu kalau mau bekerja sama dengannya. Yang mana setelah melihat profil Jensen, Hana tertarik untuk menjadikannya sebagai pengganti Frank di ajang balap maut dalam penjara itu yang dinamai dengan Death Race. Ternyata Frank si pembalap bertopeng sudah meninggoy setelah balapan di awal film tadi. Awalnya Jensen menolak, tapi untuk bisa bebas dari penjara yang seperti neraka dunia itu, para napi harus memenangkan 5 kali pertandingan Death Race. Dan almarhum Frank diketahui sudah menang 4 kali. Jadi kalau Jensen bisa menjuarai 1 balapan lagi, maka dia akan dibebaskan. I'm offering you your freedom, Mr. Ames. Setelah setuju, Jensen kemudian diperkenalkan kepada Coach dan 2 anak buahnya, yaitu Gunner dan si Utuh yang katanya masuk penjara gara-gara Mim Bahlil. Tim itulah yang akan mempersiapkan Jensen untuk turun di balapan sebagai Frank. Dengan begitu, identitas aslinya dirahasiakan dan hanya tim, saya, dan warga nobar serta petugas lapas yang tahu. Bahkan, napi yang lain pun tidak tahu apapun soal Frank palsu. Lalu Jensen diperkenalkan dengan mobil balap yang akan dia gunakan. Mobil milik almarhum Frank itu dilengkapi persenjataan dan keamanan super canggih. Di sini, Coach juga memberitahu soal jembatan kecil yang menjadi satu-satunya jalur keluar dari pulau penjara. Namun penjagaannya begitu ketat sehingga lebih mudah menang judol ketimbang kabur lewat sana alias mustahil. Most important part of the car. Setelah itu, Coach dan timnya pun menjelaskan peraturan balapan, di mana Jensen harus melalui 3 babak untuk bisa dinyatakan sebagai pemenang. Dia juga diberitahu tentang para pesaingnya di arena balap nanti. Selain si Machine Gun Joe, ada 14K yang merupakan anggota triad dan lulusan MIT. Ada juga Hector sang malaikat maut, sebab dia paling banyak membunuh di lintasan. Nama Samidi juga tak terlewatkan, dan yang terakhir adalah Travis tidak pakai Scott
si pembalap NASCAR. Saat sedang menjelaskan semuanya, tiba-tiba mereka dihampiri oleh Joe dan antek-anteknya. Ternyata Joe masih memiliki dendam kesumat dengan Frank. Lantas dia pun menitip pesan bahwa dia akan menghabisi Frank di pertandingan berikutnya. Tentu saja dia tidak tahu kalau Frank yang asli sudah almarhum. Tak berselang lama, Jensen melihat mobil petugas penjara membawa tahanan yang menggunakan gelang GPS. Jensen pun jadi teringat tragedi penyusupan di rumahnya sebab pria bertopeng yang membunuh istrinya juga memakai gelang seperti itu. Hal itu pun sontak menjadi awal dari tekad Jensen untuk balas dendam dan menghabisi sang pembunuh istrinya. Babak pertama Death Race pun tiba. Hana lalu mendandani Jensen di sel khusus, terutama memasangkan cincin khas Frankenstein lengkap dengan topeng legendarisnya. Dan begitu Jensen yang kini menyamar menjadi Frank melangkah keluar, para tahanan langsung mengeluh-elukan nama Frankenstein. Sampai di lintasan balap, Jensen sempat diberi wejangan singkat oleh Winston. Coach, supaya jangan banyak bicara. Beberapa saat kemudian, para tahanan wanita yang akan menjadi navigator turun dari bis. Salah satunya adalah Nurul yang langsung berjalan menuju mobilnya Frank. Tapi dia langsung sadar kalau pria di sampingnya ini bukan Frankenstein asli. Apalagi saat jendela ditutup dan Jensen melepas topengnya. Si Nurul pun seketika terpana melihat si abang botak yang tampan ini. Sementara di ruang kontrol, Hana memantau siaran langsung dari Death Race. Dia merasa senang melihat jumlah penonton yang meningkat pesat seiring kembalinya Frank ke arena balapan. Karena dari penontonlah dia mendapat keuntungan besar. Bahkan sekarang tercatat ada puluhan juta orang yang rela membayar demi menonton balapan yang taruhannya nyawa itu. Di sisi lain, Jensen memulai perkenalan dengan bertanya tentang kejahatan yang membuat Nurul dipenjara. Nurul bilang bahwa dia membunuh seorang polisi baik yang adalah suaminya sendiri. Tapi meski baik, suaminya ternyata tukang ngibul. Kemudian coach memberitahu melalui radio bahwa senjata baru bisa didapatkan saat putaran kedua. Dan setelah itu, para pembalap pun mulai bersiap sebelum akhirnya Death Race resmi dimulai. Baru saja mulai, mobil Jensen langsung ditubruk sana-sini. Lantas Nurul pun memandu dan mengarahkan jalan sehingga Jensen langsung memimpin pertandingan. Namun itu tidak lama sebab Joe dengan bodi sebesar tank langsung menghantam mobilnya. Saat Jensen berusaha membalas, aksinya dicegah oleh coach karena dia kalah bodi. Nurul pun kemudian menunjukkan jalan pintas lainnya. Setelah pembalap melalui putaran kedua, Hana dari ruang kendali mengaktifkan fitur senjata. Dan begitu aktif, para pembalap pun langsung berebut senjata. Bagi pembalap yang berhasil mengaktifkan senjata, lantas segera menembaki pembalap lainnya. Lalu, Hana mengaktifkan kepala maut yang langsung memakan korban. Tak berselang lama, Joe juga berhasil mengaktifkan senjata dan langsung memburu Hector, si malaikat maut. Tapi Hector menumpahkan minyak yang seketika membuat mobil Joe tak galincir. Sedangkan Hector sendiri malah tidak beruntung ketika menembaki mobil di depannya. Meskipun kecelakaannya fatal, ternyata Hector masih hidup dan langsung merangkak keluar dari mobilnya. Dia lalu sesumbar bahwa tidak ada yang bisa membuatnya mati. Tapi saat itu juga mobil Joe melintas dan nyawa si malaikat maut ini pun seketika tercabut. Mamam.
Sementara itu, Jensen juga berhasil mengaktifkan senjatanya, tapi ketika hendak ditembakkan senapan otomatis itu malah macet. Nurul kemudian mengambil inisiatif untuk keluar dari jendela dan memukul senapan dengan kunci Inggris. Tapi mereka ditembaki oleh pembalap lain. Maka otomatis Jensen berpikir cerdik dengan menjadikan mobil Samidi sebagai tameng. Lalu setelah senapannya tidak macet lagi, Jensen pun langsung menembak secara membabi buta. Balapan menjadi semakin liar dengan aktifnya senjata di setiap mobil. Imbasnya, coach dan timnya nyaris terkena peluru nyasar, padahal mereka ada di kokpit. Jensen pun berhasil mendapat senjata pertahanan, tapi semuanya tidak berfungsi yang sontak membuat coach geregetan. Tak lama, Travis mendekat dan menembaki mobil Jensen dengan brutal sampai bemper kokoh itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, Jensen kemudian meminta Nurul duduk di pangkuannya lalu melepas napalm. Merry Christmas, asshole! Oh, shit! Nice work. Balapan pun terus berlanjut, tapi saat Jensen membalap mobil Samidi, dia melihat jamet itu mengarahkan tangan yang membentuk pistol kepadanya. Gerakan Samidi itu sontak mengingatkannya pada sosok pria bertopeng pembunuh istrinya. Akibatnya, Jensen jadi kehilangan fokus dan mobilnya ditabrak dari samping oleh Joe. Balapan babak pertama akhirnya usai dan semua pembalap yang masih hidup diminta mempersiapkan diri untuk babak kedua. Jensen kemudian masuk ke bengkel dengan mobil yang ringsek. Tapi anehnya saat Gunnar memeriksa senjata pertahanan mobil, dia mendapati semprotan minyak berfungsi dengan baik. Padahal saat balapan Nurul bilang senjata itu rusak. Mereka semua pun menatap curiga pada Nurul yang telah berlalu pergi. Sementara Jensen yang hendak mendekati mobil Samidi justru dihalangi oleh Ulrich. Kemudian Ulrich membawa Jensen menghadap Hana di kantornya. Di sini Jensen curiga bahwa Hana sengaja menjebaknya supaya dia dipenjara dan mengikuti balapan ini. Merasa ditipu, Jensen lalu memutuskan untuk tidak akan balapan lagi. Tapi Hana menunjukkan foto anak Jensen yang kini diasuh oleh orang lain. Dan untuk mengetahui keberadaan anaknya, maka Jensen harus mengikuti aturan Hana. You wanted a monster. Well, you've got one. Setelah dari situ, di lapangan penjara, Jensen terlihat sedang menatap foto anaknya yang dia ambil dari meja Hana. Tak lama coach menghampirinya untuk mengobrol sambil meratapi nasib. Lalu coach bercerita bahwa dia sebenarnya sudah bebas 3 tahun lalu, tapi kembali lagi ke lapas ini karena beliau tidak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman di luar sana yang sudah serba sosmed dan serba AI. Terpancing untuk curhat, Jensen pun menyampaikan kecurigaannya tentang dia yang sengaja dijebak supaya bisa menjadi Frank di balapan maut ini. Malamnya, terlihat Joe melakukan ritual melukai diri sendiri alias debus di dalam selnya. Dia melakukan ini setiap kali habis melakukan pembunuhan, yang artinya sebenarnya hati nuraninya menolak untuk melakukan hal-hal keji dan dia hanya dipaksa oleh keadaan. Sementara itu, Jensen begadang di bengkel untuk memperbaiki kerusakan di mobilnya. Si Utuh yang melihat itu pun menyarankan agar Jensen istirahat. Awalnya Jensen menolak, tapi ketika melihat Samidi melintas, dia pun langsung membuntutinya. Dan ketika dia berbelok di ujung bengkel, tiba-tiba dengan leher dicekik rantai, Jensen lalu disiksa habis-habisan oleh Samidi. Disinilah Jensen menuduh Samidi sebagai pembunuh istrinya, sementara Samidi malah marah karena menganggap Jensen tidak menghormati gengnya. Dia pun hendak memukul kelapa Jensen dengan kunci monyet raksasa. Akan tetapi melihat kesempatan ini, Jensen pun langsung beraksi membrutal.
Samidi yang kini tidak berdaya akhirnya mengakui perbuatannya. Namun saat Jensen hendak menghabisinya, tiba-tiba keesokan harinya, balapan babak kedua siap dimulai. Tapi coach dan timnya yang baru tiba di bengkel dibuat takjub melihat sebuah proyek rahasia milik Hana. Proyek apakah itu? Nanti kalian akan tahu. Sementara di sisi lain, Jensen mempersiapkan diri dengan fitness sedikit di selnya hingga dijemput Ulrich untuk balapan. Welcome to the next installment of Death Race. Singkatnya, saat di garis start, 6 pembalap yang tersisa pun mulai menghidupkan mobil masing-masing. Ketika lampu hijau menyala, semua pembalap langsung tancap gas, kecuali Jensen. Dia sempat diam lalu menjalankan mobilnya dengan pelan, yang seketika membuat coach kebingungan. Sepertinya Jensen memiliki sebuah rencana tersendiri karena kini dia menanyakan kecurigaannya terhadap Nurul. Dan tak disangka Nurul langsung mengakui semuanya. Tapi Nurul berkata kalau dia sama sekali tidak ada niat membunuh Frank. Dia terpaksa menyabotase dengan imbalan kebebasan dari Hana, di mana sebenarnya dia hanya membuat Frank kalah. Bahkan dia tidak tahu kalau Frank sampai innalillahi. Nurul juga bilang kalau Hana tidak ingin Frank bebas agar bisa tetap balapan di penjara. Begitupun yang kini terjadi pada Jensen. Hold tight. Jensen yang mulai ngebut pun melewati lawannya dengan satset. Dia lalu mendekati mobil Samidi dan menyenggolnya. Kemudian Jensen mengaktifkan senjata penyerangan padahal dia sedang berada di depan. Tidak disangka, ternyata Jensen melakukan sebuah manuver. Setelah melihat mobil Samidi terbalik, Jensen lantas berhenti dan membiarkan pembalap lainnya lewat. Dia memakai topeng Frank lalu turun dari mobil meski Nurul sudah melarangnya. Disinilah Jensen akan menuntaskan dendamnya. Dia mendekati Samidi yang merangkak keluar dari mobil untuk kemudian langsung menghabisinya. Sementara itu, Joe yang berada di posisi paling belakang hendak menembak Jensen, tapi senjatanya malah macet. Karena kesal, Joe lalu menendang keluar navigatornya dan singgah ke bengkel untuk merekrut navigator lain. Di sisi lain, Hana memerintahkan kapal tempur untuk dilepaskan. Inilah yang dimaksud proyek besar Hana, yaitu berupa truk dengan persenjataan lengkap. Truk itu pun mulai menembak dan membuat para pembalap mau tak mau menghindarinya. Semua mobil tidak ada yang luput dari tembakan kapal tempur, tapi mereka masih bisa bertahan kecuali 2 pembalap sial yang tidak mampu menghindar. Situasi semakin tegang karena aksi kapal tempur ini, lalu kapal tempur mengambil jalan pintas dan menargetkan 3 pembalap yang tersisa. Nasib sial, 14K mulai ditempeli oleh kapal tempur dan inilah yang terjadi berikutnya. Fuck me. Alhasil, kini hanya tersisa 2 pembalap lagi. Jensen lalu berkomunikasi dengan Joe dan mengajaknya bekerja sama untuk melakukan pertahanan demi mengalahkan kapal tempur. Aksi nekat mereka akhirnya membuahkan hasil. Kapal tempur mengarah ke kepala maut dalam kecepatan tinggi dan hancurnya kapal tempur membuat Jensen, Nurul, dan tim coach bahkan saya dan Anda semua bersorak kegirangan. Berbeda dengan Hana yang kesalnya sampai ke ubun-ubun. Dan kembalinya Jensen bersama Joe ke sel pun disambut meriah oleh para tahanan seolah mereka adalah sosok pahlawan.
Lalu malamnya, Jensen yang sedang di bengkel dikejutkan oleh kedatangan Joe. Ternyata Joe curiga kalau Jensen sebenarnya adalah Frank. Tapi kecurigaan ini ditampik dengan santuy oleh Mamang Jensen. Sementara di sisi lain, Hannah dan Ulrich mulai menyusun rencana untuk membunuh Jensen tanpa mematikan sosok Frankenstein. We're going to kill him, of course. He's just a mask. Keesokan harinya, tibalah balapan babak ketiga atau babak final. Ulrich terlihat sedang merakit alat peledak dan menempelkannya di bawah mobil Jensen selagi Hannah membacot di depan para tahanan. Setelah itu, coach memperlihatkan Jensen sebuah video yang berisi kata-kata terakhir Hector menjelang kematiannya. Berdasarkan pernyataan Hector, Jensen kemudian merencanakan sebuah strategi. Dia pun meminta tambahan setengah galon bensin ke dalam tangkinya. Lalu Jensen menghampiri Joe di bengkelnya. Di sini, Joe menyatakan ambisinya untuk memenangkan balapan supaya dia bisa segera bebas. Tapi Jensen meminta Joe untuk berbicara dengan Frank terlebih dahulu. Entah untuk apa, tapi sepertinya Jensen sedang merencanakan sesuatu. Welcome to the final installment of Death Race. Waktu balapan pun tiba. Joe lagi-lagi merekrut navigator baru dan memasang rudal Rusia di atas mobilnya. Sementara itu, di dalam sel, Jensen diintimidasi oleh Hannah tentang masa depannya, yang mana Jensen dianggap tidak akan mampu membangun masa depan yang baik bagi putrinya. Lalu Hannah menawari Jensen untuk tetap balapan di penjara meski nanti dia menjadi pemenangnya. Are you really the best future she could possibly have? Just something to think about. Jensen yang tak menanggapi Hannah kemudian lanjut melangkah ke mobil balapnya. Disinilah Nurul berkata jujur bahwa dia diminta Hannah untuk menghalangi kemenangan Jensen. Dan sesaat kemudian dua pembalap sudah berada di garis start, lampu hijau menyala, lalu Jensen dan Joe langsung tancap gas. Namun Ulrich berbuat licik dengan menyabotase senjata Jensen sedangkan senjata Joe diaktifkan. Akibatnya Joe pun langsung menembaki mobil Jensen dengan sangat brutal. Hal yang sama dilakukan Ulrich untuk senjata pertahanan. Ulrich melakukan sabotase lagi dan membuat Hannah tersenyum senang karena Jensen mulai terlihat kesulitan. Lalu dengan songongnya, Joe menyalakan udut sebelum menyerang mobil Jensen lagi, yang mana kali ini tanpa perlawanan balik. Karena terus diberondong tembakan, Jensen dan Nurul pun mulai merasa kewalahan. Sementara coach tidak memiliki strategi terbaik dan Ulrich terus tersenyum hingga giginya kering. Jensen lalu meminta Nurul melepaskan tombstone, tapi sialnya Joe berhasil menghindar. Kemudian coach memberitahu Jensen bahwa ada tameng di depan mereka dan Hannah pun membiarkan Jensen untuk mengambil tameng itu supaya balapan menjadi lebih menarik. Tapi tak disangka Joe melakukan ini. Tim Jensen pun mulai ketar-ketir, sementara Hannah memerintahkan Ulrich untuk mengaktifkan peledak di mobil Jensen. Sementara itu, Joe memberi Jensen sebuah kode melalui radio, dan setelahnya dia lalu menembakkan rudal Rusia ke arah Jensen. Beruntung Jensen dapat menghindar dengan lihai, dan ternyata tembakan rudal tadi telah meledakkan benteng lapas. Lantas Jensen pun nekat mengebutkan mobilnya keluar menuju jembatan. Hannah dan Ulrich mulai panik melihat Jensen dan Joe mencoba melarikan diri. Padahal balapan sedang mencapai jumlah penonton terbanyak. Meski begitu, Hannah meminta siaran dihentikan saja dan mengerahkan pasukan untuk melakukan pengejaran. Rupanya inilah rencana yang disusun oleh Jensen dan Joe tadi, yaitu untuk kabur dari penjara yang seperti neraka itu. Yo, Frankenstein. It's good we had that little talk. You gave that bitch a good show, huh? Di ruang kontrol, Hannah memencet tombol pemicu peledak yang telah Ulrich pasang. Namun ternyata peledak itu sudah disabotase oleh coach sehingga tidak berfungsi. Hannah yang naik pitam pun langsung meminta pasukan helikopter untuk menyerang mereka.
Sementara itu, Jensen yang masih ngebut lantas membuka identitas aslinya kepada Nurul. Disinilah mereka berkenalan sebagai teman. Lalu karena merasa sudah semakin tersudut, Jensen meminta Nurul untuk menarik tuas merah di depannya. Kemudian, inilah yang terjadi. Very nice modification. Galon berisi bensin tambahan tadi lepas dan seketika meledakkan semua mobil polisi yang mengejar mereka. Coach kemudian mengucapkan salam perpisahan pada Jensen melalui radio. Akan tetapi masih banyak cobaan yang harus Jensen dan Joe lewati menuju kebebasan. Sebab mereka sudah dinanti oleh pasukan di gerbang lapas yang siap menembak. Di saat yang bersamaan, pasukan helikopter semakin mendekat. Jensen lalu memberi isyarat kepada Joe untuk berpencar, sedangkan Hana memberi instruksi kepada pilot helikopter untuk terus mengikuti Jensen. Setelah memastikan kesiapan Nurul, Jensen pun langsung melompat dari mobil, sehingga kini Nurul yang berada di belakang kemudi. Namun dua helikopter itu terus mengejar dan menembaki Nurul dari udara, hingga akhirnya mereka berhasil menghentikannya dengan sebuah ledakan. Nurul kemudian keluar dari mobil menggunakan kostum Frankenstein. Lalu dia berdiri di atap mobil selagi para tentara turun dari helikopter untuk menjemputnya. Sementara Jensen dan Joe berhasil melarikan diri dengan menumpang kereta barang yang lewat. Joe memutuskan pergi ke Miami, sedangkan Jensen ingin menjemput putrinya terlebih dahulu. Sementara itu, di kantor Hana, Ulrich datang untuk melaporkan bahwa Frankenstein telah ditangkap. Lalu, karena jumlah penonton melewati rekor, Hana juga mendapat hadiah. Dengan angkuhnya, Hana membuka kado itu dan tiba-tiba Enam bulan kemudian di Meksiko, Joe dan Jensen membuka bengkel sendiri. Dari jauh terlihat ada sebuah mobil Mustang mendekat. Ternyata pemiliknya adalah Nurul yang sudah bebas dan datang untuk mengunjungi mereka. Jensen pun lantas memperkenalkan putri kecilnya kepada Nurul, calon mamah barunya. I love her more than anyone else possibly could. Dan film pun tamat dengan bahagia. Jadi, apa pelajaran dari film ini? Di dunia ini akan selalu ada orang jahat yang cari untung dari penderitaan atau pertikaian orang lain. Lihat si Hana, si sipir pirang. Dia ciptakan balapan maut, bikin para napi saling membunuh, cuman biar dia bisa dapat duit banyak dari live streaming. Dia makin kaya melihat orang lain sengsara. Sama aja kayak bebuhan tukang parkir liar di rumah duka atau rumah sakit. Dia tahu pian lagi kena musibah, lagi mikirin keluarga yang sakit atau meninggal. Dia tega-teganya malak pian 10.000 cuman buat parkir motor. Dia dapat duit dari melihat penderitaan pian. Sama persis kayak si Hana menjual kesengsaraan orang demi cuan. Oke, segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional pemburu janda, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono, mohon passwordnya apa nih? Burung gundul pamit dulu.